Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, kami memohon tuntunan Roh yang kudus, Guru besar kami mengajar kami kepada segala yang baik dan benar. Kebenaran Tuhan harus dicari dengan pertolongan Roh-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa mengerti bagaimana Tuhan merencanakan perlindungan bagi umat-Mu pada masa krisis akhir nanti. Terima kasih Tuhan, ampun segala dosa kami. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik saudara pemirsa, kita sudah mempelajari bahwa kapankah hujan akhir itu dicurahkan. Hujan akhir itu dicurahkan, Roh Nubuat menegaskan dengan kutipan ini. Bila mana badai penganiayaan benar-benar melanda kita, barulah pekerjaan malaikat ketiga berkumandang dengan suara nyaring, dan seluruh bumi akan diterangi dengan kemuliaan Allah. Pada saat masa penganiayaan itu sudah berkecamuk, pada saat itulah Tuhan turunkan hujan akhir bagi semua orang yang sudah termeterai. Orang-orang yang sudah membuat penyerahan sungguh-sungguh kepada Tuhan, akhirnya mereka layak menerima hujan akhir, dan oleh pertolongan hujan akhir mereka berani mati menghadapi aniaya itu, dan akhirnya mereka akan lulus hingga pada Yesus datang pada hari kiamat. Mereka yang 144.000 itu akan tetap tinggal hidup dan melihat dengan mata kepala sendiri Yesus turun dari langit bersama seluruh para malaikatnya datang. Saudara pemirsa, kita lanjutkan pelajaran kita. Siapa sajakah yang beroleh kuasa hujan air tersebut? Baik, kita membaca di dalam kutipan Roh Nubuat. Saya bacakan di dalam satu selected messages 111. Disebut begini. We shall receive the outpouring of the Spirit of God when we must walk in full obedience to all the counsel of God. Jadi siapakah yang menerima atau berhak menerima kuasa hujan air itu? Adalah orang-orang mereka yang sudah berjalan penuh penurutan kepada semua nasihat amaran daripada firman Tuhan, Alkitab dan Roh Nubuat. Harus benar-benar sudah dituruti, maka mereka dikatakan layak untuk menerima kepenuhan Roh Kudus tersebut. Sehingga dijelaskan kembali di dalam 5 Testimonis 214. Setelah seseorang itu memiliki tabiat yang suci, bebas dari cacat dan celah, maka ia siap untuk dimeteraikan. Hal yang sama juga menjadi persyaratan untuk menerima hujan akhir. Jadi, satu, pergumulan untuk mempunyai tabiat yang suci. Tabiat yang suci dimeteraikan. Dimeteraikan menjadi persyaratan menerima hujan akhir. Saudara pemirsa, kapan kita berusaha untuk memiliki tabiat yang suci? Kapan kita harus siap untuk dimeteraikan? Ya sekarang lah. Inilah masa yang diberikan Tuhan kesempatan bagi kita untuk memiliki satu tabiat yang suci dan bersih, sehingga kita termeterai. Dan bila mana kita sudah termeterai, barulah kita berhak untuk menerima hujan akhir. Nah sekarang bila mana aniaya itu sudah terjadi oleh karena pemaksaan undang-undang hari Minggu, di sini ada satu nubuatan panggilan dikatakan begini. 2 selected messages 141. Berulang-ulang Tuhan sudah memberi petunjuk agar umat itu pergi keluar dengan keluarganya dari kota-kota keluar ke desa-desa, di mana mereka dapat memperoleh sendiri keperluan hidup. Karena masa yang akan datang, persoalan membeli dan menjual itu menjadi sangat serius. Jadi oleh karena aniaya itu, umat Tuhan harus pergi keluar kota, mendapatkan sebidang tanah untuk dapat ditanami dan memenuhi keperluan hidup mereka. Itu dikatakan di sini, di mana mereka dapat memperoleh sendiri keperluan hidup. Tentunya Tuhan akan memberi petunjuk agar umat Tuhan memperoleh tempat
dalam menyambung hidup mereka. Kemudian dalam Maranatha halaman 180 dikatakan lagi, seperti kota Yerusalem dikepung oleh tentara Roma, itu nubuatan Yesus Kristus, bila mana kamu melihat kota suci dikepung, itu merupakan tanda bahwa mereka harus pergi melarikan diri keluar dari kota Yerusalem. Masih kita mengingat waktu Jenderal Cassius pertama mengepung kota itu, akhirnya ditarik kembali pasukannya, datang kembali pasukan yang kedua lebih besar dipimpin oleh Jenderal Titus. Tetapi orang yang mengingat nubuatan Yesus Kristus, bila mana kalian melihat kota suci dikepung oleh orang-orang tentara-tentara, keluarlah kalian. Orang yang percaya akan nubuatan itu keluar, karena mereka tahu itu waktunya harus keluar. Tetapi orang yang tidak mau belajar nubuatan, mereka tetap ada di kota Yerusalem. Datanglah tentara yang dipimpin oleh Jenderal Titus, jauh lebih besar jumlahnya. Kota Yerusalem dikepung hingga terjadilah di dalam kota itu apa? Kelaparan. Begitu dahsyatnya kelaparan itu sampai dikatakan mereka putri Sion merebus anaknya dan dimakan. Begitu juga sepatu-sepatu, tas-tas dari kulit, semua direbus untuk jadi makanan. Tetapi orang yang percaya nubuatan sudah keluar lebih dahulu, itulah gunanya belajar nubuatan. Jadi sini dikatakan seperti kota Yerusalem dikepung oleh tentara Roma, itu tanda mereka harus pergi melarikan diri keluar kota. Hal yang serupa akan terjadi bila bangsa kita Amerika telah mengeluarkan perintah memaksakan hari Minggu. Itu adalah tanda bagi kita. Harus keluar dari kota besar, tinggal di kota yang lebih kecil, di tempat sunyi, terpencil di antara gunung-gunung. Ini nubuatan dan amaran. Bila mana sudah keluar perintah penyucian hari Minggu, umat Tuhan harus keluar dari kota-kota besar. Pergi ke desa-desa, ke tempat-tempat yang sunyi, bahkan di tengah-tengah gunung-gunung. Kemudian dijelaskan kembali di sini. Maranatha 194. Penganiayaan yang dialami oleh orang Protestan dahulu oleh kepausan, yaitu untuk melenyapkan agama Yesus Kristus, jauh-jauh lebih kecil dibandingkan dengan aniaya yang akan terjadi dilakukan oleh gabungan Protestan dan kepausan nanti. Jadi aniaya yang pernah terjadi dahulu pada abad ke-8, 1 masa, 2 masa, setengah masa, jauh lebih kecil dibanding dengan aniaya yang akan terjadi nanti bila mana diputuskan untuk penyucian pemaksaan hari Minggu tersebut. Namun ada nasihat dari firman Tuhan terhadap aniaya itu. Dikatakan demikian, Ia atau Tuhan tidak membiarkan kesusahan menimpa gereja kecuali yang diperlukan demi memurnikannya, demi kebaikannya untuk masa sekarang dan selama-lamanya. Jadi di sini Tuhan membiarkan aniaya terjadi, bahkan bagi mereka yang setia kepada Tuhan, memurnikan imannya dan memperbaiki iman mereka, hubungan mereka dengan Tuhan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi aniaya itu bukan memusnahkan tetapi memurnikan iman. Memurnikan iman. Tuhan yang Maha tahu kesanggupan iman kita menghadapi aniaya. Kalau Tuhan lihat kita tidak sanggup menghadapi aniaya itu, Roh Nubuat memberikan penjelasan sebagai berikut. Banyak yang tidur lebih dahulu sebelum ujian yang dahsyat pada masa kesukaran besar yang akan datang menimpa dunia ini. Karena alasan yang lain maka kita berkata, setelah kita berdoa sungguh-sungguh, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu ya Tuhan. Lukas 22:42. Doa-doa seperti itu tidak pernah dicatat dalam surga sebagai satu doa yang tidak beriman. Council on Health 375.
Kalau Tuhan melihat kita tidak sanggup, iman kita tidak cukup besar dan kuat menghadapi aniaya seperti itu, Tuhan biarkan tidur dulu. Maksudnya meninggal dunia lebih dahulu sebelum tiba masa aniaya itu. Tetapi kalau Tuhan lihat sanggup, Tuhan memberi kesanggupan, bahkan untuk mati sekalipun Tuhan berikan apa? Kematian untuk mati syahid. Maka nasihat dari firman Tuhan mengatakan, tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Maranatha 194. Perihal umat akan mengalami kesusahan dan kemelut secara pribadi, tidak perlu takut dan tidak perlu ragu. Itu akan membangkitkan kekuatan, keberanian, pengharapan. Sebab saat yang berbahaya bagi umat adalah saatnya bagi Allah menyatakan kekuasaannya. Di kita dihimbau tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tetapi Tuhan akan memberi apa? Keberanian, kekuatan, pengharapan. Saatnya bagi Allah menyatakan kuasanya. Sudah pemirsa, kita harus simak janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, janji penjagaan umat Tuhan dalam masa aniaya tersebut. Dan bila perlu dikatakan di sini, murid-murid itu belum dianugerahi keberanian, benteng-benteng bagi orang-orang percaya yang akan mati syahid. Hingga rahmat seperti itu sudah dibutuhkan. Jadi tiba saatnya bila mana aniaya itu telah datang, Tuhan memberi keberanian mati martir, mati syahid, oleh karena mempertahankan kesucian hari Sabat. Nah, bila mana hujan akhir itu dicurahkan, bagaimana digambarkan keadaan hujan akhir tersebut? Hujan akhir itu akan jauh lebih limpah daripada hujan awal. Juru selamat manusia akan dimuliakan dan dunia akan diterangi dengan cahaya yang cemerlang dari sinar kebenarannya. Jadi luasnya pengaruh dan kuasa daripada hujan akhir jauh-jauh melebihi, lebih limpah dari puasa hujan awal yang zaman dahulu pada waktu masa rasul-rasul. Saudara pemirsa, bahkan akan ribuan orang dipenuhi oleh kuasa surga pergi membawa Alkitab, mengabarkan Injil keselamatan ke seluruh permukaan bumi. Dikatakan di dalam 9 Testimonis 126, ratusan bahkan ribuan kelihatan pergi menemui orang-orang lain, mengajarkan Alkitab kepada mereka. Bahkan ribuan orang pergi dengan berani mengabarkan Injil kepada manusia di atas dunia pada waktu itu. Dan akhirnya dikatakan pekabaran tentang kebenaran Kristus akan terdengar dari satu ujung bumi ke ujung bumi yang lain untuk menyediakan jalan bagi Tuhan. Inilah kemuliaan Allah yang mengakhiri pekerjaan malaikat yang ketiga. Mengakhiri pekabaran malaikat ketiga. Barang siapa menerima tanda binatang itu akan minum dari air murka Allah. Pekabaran ini diakhiri di seluruh dunia. Tiba dari satu ujung bumi ke ujung bumi yang satu lagi. Dan dikatakan inilah pekerjaan berakhirnya Injil ke seluruh dunia. Pekabaran tentang kebenaran Kristus. Kristus adalah kebenaran kita. Kita diselamatkan oleh iman. Kristus adalah kebenaran kita. Inilah pekabaran malaikat yang ketiga yang diserukan dengan seruan nyaring, mengakhiri pekerjaan malaikat yang ketiga ke seluruh dunia ini. 6 Testimonis halaman 98. Dan dikatakan di sini, bila mana hujan akhir telah dicurahkan, ribuan orang pergi mengabar Injil dengan penuh kuasa dan kuasa Roh Kudus. Dikatakan kecepatan halilintar menggambarkan kecepatan dari pekerjaan ini akhirnya akan dirampungkan dan diselesaikan. Saudara nggak bisa bayangkan kecepatan halilintar. Tetapi demikianlah Injil ini selesai ke seluruh dunia. Hanya dengan pertolongan kuasa hujan akhir
yang telah diberikan pada mereka-mereka yang sudah termeterai, mereka-mereka yang sudah menang, yang telah mempersiapkan diri untuk menerima pemeteraian itu. Maka Injil ini akan disebarluaskan ke seluruh dunia dengan cepat sekali oleh pertolongan kuasa hujan akhir tersebut. Dan dalam Matius 24:14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bila mana Injil ke seluruh dunia sudah semua, tibalah kesudahan ini. Dan bila mana sudah tiba Injil ke seluruh dunia, dikatakan tiba waktunya, katakan di sini, when Christ shall cease his intercession for a guilty man before his coming in clouds of heaven, the door of mercy will be shut. Sebelum Yesus datang turun dari surga ke dunia ini, maka didahului pintu kasihan tertutup bagi semua manusia. Sudah ditetapkan nasib manusia itu, setiap orang selamat atau tak selamat, melalui pekerjaan Kristus pengantarannya di Ka'bah yang di surga, melalui pemeriksaan pada masa kerafirat, pada masa penghakiman yang telah dimulai dalam permulaan nubuatan 2300, tertutup pintu kasihan. Tidak adalah kepanggilan untuk pertobatan. Dan Injil ke seluruh dunia sudah selesai, sudah tiba. Perlindungan pada masa krisis kedua, pintu kasihan tertutup. Kita akan melihat perlindungan Tuhan selanjutnya bila mana pintu kasihan sudah tertutup. Saudara pemirsa, ini adalah satu peristiwa yang digambarkan di dalam Daniel 12 ayat 1. Daniel 12 ayat 1 mengatakan, pada waktu juga muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu ini. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu. Jadi saudara pemirsa, Tuhan akan bangkit melepaskan umatnya bila mana terjadi disebut kesusahan besar. Satu bentuk kesusahan, kesesakan yang amat besar belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa ada di atas dunia ini. Namun Tuhan bangkit untuk menolong, melepaskan umatnya. Inilah yang disebut masa a great time of trouble, masa kesukaran besar. Maka dikatakan di sini, Mikael akan berdiri dan akan menolong umat Tuhan dan memberi mereka kelepasan. Inilah satu masa yang disebut satu masa yang belum pernah terjadi, akan tetapi umat Tuhan akan dilepaskan daripada segala kesusahan tersebut. Dan disebut the great time of trouble ini, masa kesusahan besar dalam Daniel 12 ayat 1 ini, pada waktu inilah dikatakan Tuhan menyuruh 4 malaikat yang memegang angin keempat empat mata angin di bumi ini lepas. Saya melihat bahwa keempat malaikat tetap memegang keempat mata angin itu sehingga Yesus menyelesaikan pekerjaannya di dalam Ka'bah dan kemudian akan dicurahkan 7 belah yang terakhir. Saudara pemirsa, bila mana sudah tertutup pintu kasihan, nasib orang sudah ditetapkan, baru lepas mata angin, di situ sudah terjadi kesusahan besar, the great time of trouble. Namun Tuhan akan bangkit melepaskan umatnya. Dikatakan di sini, dan pada waktu itu keluar perintah membunuh. Perintah akan keluar akan semua orang yang pelihara hari Sabat Alkitab dan yang tidak mau menguduskan hari pertama Ahad akan dibunuh. 1 Testimonius 3:53. Bagaimanakah Tuhan melepaskan umatnya yang dijatuhi hukuman mati pada waktu itu?
dikatakan dalam Kemenangan Akhir 591, bila perintah keluar oleh penguasa di negara Kristen mencabut perlindungan terhadap pemelihara hukumnya, umat Allah akan melarikan diri dari kota-kota besar, lari ke desa-desa, bergabung dalam kelompok-kelompok. Dan mereka tinggal di tempat yang sunyi dan yang terpencil. Saudara jangan lupa, jadi umat Tuhan lari ke gunung-gunung, berkelompok-kelompok mereka itu di sana. Dan Tuhan oleh para malaikat-malaikatnya disuruh melindungi para umat-umat Tuhan. Wahyu 13 ayat 15, terjadilah pada saat ini kegenapan nubuatan Wahyu 13:15 berkata begini, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak sebegitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Perintah membunuh kepada semua orang yang tidak mau menyembah patung binatang itu, tidak mau menyucikan hari Minggu. Tapi saudara pemirsa, ingatlah ini ada janji. Early Writing halaman 284. Allah tidak membiarkan orang-orang jahat membinasakan mereka yang akan diubahkan hidup-hidup. Siapa yang diubahkan hidup-hidup? Mereka itu yang sudah menang, sudah mendapat hujan akhir, sudah termeterai. 144.000. Hidup mereka hidup suci. Dan mereka inilah yang tidak dibiarkan mati seorang pun sampai Yesus datang. Dan bila mana Yesus datang, mereka tidak mengalami kematian, tetapi diubahkan hidup-hidup. Mereka yang tidak mau tunduk kepada perintah binatang atau menerima tandanya, mereka itu akan melihat kedatangan Yesus dengan mata kepala sendiri, datang bersama seluruh para malaikat surga. Di dalam masa aniaya, perintah membunuh umat-umat Tuhan, tulisan permulaan halaman 483 berkata begini, tetapi sekiranya umat Tuhan dapat melihat, maka mereka akan melihat diri mereka sendiri dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah. Mereka tidak dapat melihat, tetapi sebenarnya malaikat-malaikat Tuhan berkeliling melindungi mereka dari bahaya maut. Banyak orang yang akan mencari perlindungan di gunung-gunung. Bagaimana orang di lembah Piedmont, mereka akan menjadikan tempat yang tinggi di bumi sebagai tempat perlindungan mereka, dan akan berterima kasih kepada Allah atas kubu di atas bukit batu, karena janji Tuhan digenapi yang tertulis dalam Yesaya 33 ayat 16. Apakah isinya ini, saudara pendengar? Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Jadi umat Tuhan seperti orang yang tinggal aman di tempat yang tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Kemenangan Akhir 591. Tuhan memberi mereka makan, minum, sudah terjamin. Dan dikatakan di sini, saya melihat bahwa roti dan air telah disediakan bagi mereka, dan mereka tak ada yang menderita kelaparan, karena Allah sanggup menyediakan meja di depan mereka, seperti di padang belantara dahulu. Kalau perlu, Tuhan bisa menyuruh burung-burung gagak membawa roti seperti kepada Elia, atau dapat membuat hujan manna turun dari sorga seperti pada zaman Israel di padang belantara. Saudara pemirsa, Tuhan tidak membiarkan binasa umatnya. Dan dikatakan, selain daripada malaikat melindungi umat Tuhan, Tuhan juga membuat fenomena alam melindungi umat Tuhan. Contoh,
Saya kutip dari buku Alfa Omega halaman 671 jilid 8. Dengan pekik kemenangan, ejekan dan kutukan, rombongan orang-orang jahat hampir menerkam mangsa mereka. Pada waktu itu tiba-tiba kegelapan yang gelap dari kegelapan alam turun ke atas bumi. Pelangi bersinar dengan kemuliaan dari tahta Allah, meliputi segala langit, seolah-olah mengelilingi setiap kelompok orang yang sedang berdoa. Orang banyak yang marah itu tiba-tiba terdiam. Teriakan dan ejekan mereka berhenti. Tujuan kegeraman mereka untuk membunuh segera terlupakan. Dengan penuh ketakutan mereka memandang lambang perjanjian Allah dan ingin agar terlindung dari cahaya yang luar biasa itu. Saudara pemirsa, Tuhan mempunyai banyak cara untuk melepaskan umatnya dan membuat orang-orang jahat takut, gemetar oleh fenomena alam. Ya, apakah itu kegelapan tiba-tiba, apakah itu pelangi, dan banyak cara Tuhan di dalam melepaskan umatnya. Satu berita bahagia, yang penting sekarang, mari kita mempersiapkan diri untuk pemeteraian, agar kita dapat nanti mendapat hujan akhir, bila mana aniaya Yesus sudah muncul, dan kita disuruh lari keluar kota-kota, Tuhan membuka jalan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas janji Tuhan di dalam roh nubuat ini. Kami tidak perlu takut. Bila mana iman kami tidak sanggup, Tuhan juga bisa menyuruh kami tidur lebih dahulu di dalam kubur. Dan besok Tuhan akan bangkitkan bila mana Yesus datang pada hari kiamat. Namun di dalam kasih sayang Tuhan, umat-umat Tuhan yang setia, yang mempunyai iman yang teguh, akan berani tampil dan terus mendapat kehidupan sampai Yesus datang. Sehingga mereka tak perlu mengalami kematian, tapi mereka tiba-tiba diubahkan hidup-hidup menjadi manusia yang kekal bila mana Yesus datang pada hari kiamat. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih atas janji Tuhan. Tolonglah supaya kami sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Karena tak lama lagi Engkau akan datang. Aniaya sedang menghadang. Bila mana kami sudah siap, Tuhan perintahkan 4 malaikat melepaskan mata angin bertiup di seluruh dunia. Terjadilah kesusahan yang besar tersebut. Untuk itu Tuhan kami bermohon, tolonglah Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hidup bagi Engkau. Terimalah doa sembah kami, ampun segala kekurangan dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.